Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Wa qala bi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin bi hikmatika wa nshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang tentu kami hormati al-muhtaramin wal mukarramin, ayah, bunda, abi, umi, para pendidik yang saat ini tentunya beserta kajian di malam Selasa yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama adalah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan rasa terima kasih kepada Allah, sang pengatur, pemilik, pemberi, pengasih segala nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah abadikan nikmat-nikmat yang kita rasakan ini dengan nikmat yang mengenalnya, nikmat mengenal nabinya, nikmat mengenal agamanya, nikmat ketika beribadah kepadanya, ketika berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah nikmat yang akan menjadi mengantarkan pada nikmat kelak di akhirat dengan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian jemaat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini sekaligus kita berdoa pada Allah, jadikan sarana taklim dan ta'alum seperti ini adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan ridho Allah, berkahnya, rahmatnya, ampunannya. Karena kita adalah yang tentu sangat membutuhkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mari kita berdoa memohon pada Allah agar Allah berikan kepada kita, pada keluarga kita, anak-anak kita, dan tentunya kita ingin diberikan Allah SWT hidayah, taufik, istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, dan jadikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan dan berikan anak cucu kita adalah keturunan-keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian-kajian sebelumnya bahwa kewajiban kita adalah mendidik, mengajarkan, menasihatinya, membimbing, mengarahkan mereka, anak-anak kita sekalian, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan aturan Islam, agama kita yang hak, yang sempurna ini. Karena di bahasan kemarin yang paling pertama harus tertanam di hati, di jiwa, di kolbu anak kita itu adalah tentang keimanan. Hakikatnya manusia itu oleh Allah ciptakan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, sebagaimana Allah firmankan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan segala sesuatu itu adalah sesuai dengan fitrahnya, ya, sesuai dengan fitrahnya. Maka daripada itu, kalau lihat terjemahnya di ayat ini, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Jadi manusia itu al-aslu fi khalqil al-insan al-iman billah. Asal penciptaan manusia itu dalam keadaan beriman.
Sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan, dan tentu beliau adalah dalam keadaan iman. Jadi fitrah itu adalah keimanan, ketauhidan, keislaman, kepasrahan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tentunya fitrah yang asal, yang suci, bersih, murni itu sangat-sangat ditentukan oleh sekitarnya, sekelilingnya, lingkungannya akan merubahnya. Sehingga dikuatkan dan ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW tentang fitrah itu. Rasul mengatakan, kullu maulud, semua yang terlahir, anak-anak kita yang lahir, siapapun itu, yuladul fitrah, mereka terlahir dalam keadaan suci bersih, membawa keasliannya adalah dalam keadaan iman Islam. Sehingga ketika ada anak yang wafat sebelum usia balik, para ulama mengatakan bagaimana nasib anak-anak orang-orang hatta orang kafir sekalipun, ketika dia wafat, Allah wafatkan tentunya sebelum usia balik. Para ulama mengatakan bahwa mereka dalam keadaan fitrah, gitu. Ya, dalam keadaan suci, belum ada taklif, belum ada kewajiban, belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah itu berawal dari usia balik. Ya. Nah, ketika wafat di saat-saat seperti itu, apalagi masih bayi, ya, belum mengerti apa-apa, maka otomatis dia termasuk orang yang muslim, ya, orang-orang yang ahli surga insyaallah, biiznillah, ya. Walaupun juga ada pendapat bahwa fitrah itu dengan fatrah ada kesamaan makna, ya. Sebagaimana orang-orang yang hidup di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus, ya, antara Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad SAW. Ada zaman fatrah, masa-masa kosong dari risalah, ya. Tidak ada nabi yang mengutus, tidak ada orang yang mengingatkan. Bagaimana hukumnya orang seperti itu? Ya, para ulama juga ada berpendapat, ya, mereka dalam keadaan tidak punya taklif karena tidak ada yang menyampaikan risalah, ya. Dan Allah maha adil dalam ini, ya. Masa Allah menzalimi hambanya yang tidak memiliki kemampuan untuk menerima kebenaran itu, ya. Atau bisa jadi ada seorang misalkan yang hidup tanpa panca indera misalkan, ya kan, dia sulit untuk menangkap pesan-pesan atau kewajiban. Mata tidak ada, telinga tidak ada misalnya. Apakah hukumnya seperti itu? Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil memberikan balasan kepada orang seperti itu. Nah, dia mengatakan orang yang wafat di masa fatrah itu, maka nantinya akan dimasukkan ke surga. Allah maafkan segala kesalahannya, kejahiliahannya, ya. Ada juga yang mengatakan sebagian orang nanti itu akan diuji di akhirat katanya, ya. Nanti di akhirat akan diberikan ujian. Ya, ada yang mengatakan, wallahu alam, ya, ketika saya mendengar penjelasan dari guru, mungkin perlu dicek juga di kitabnya, ya. Bisa jadi mereka orang yang hidup seperti itu, ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, ya, Allah mengatakan kepada mereka, sekarang kalian masuk neraka. Ketika itu maka apa? Mereka mengatakan dan protes, sebagian mungkin ada yang mengatakan samina wa ta'na. Orang-orang yang mengatakan, kenapa? Apa salah kami ke neraka? Apa salah kami masuk neraka? Berarti orang tersebut sudah membangkang perintah Allah, ya kan? Penting gak lulus ujiannya. Mestinya apa? Mestinya ketika Allah menyuruh, laksanakan aja. Ya, secara logika juga, kalau di akhirat aja membangkang, apalagi di dunia, kan gitu, ya kan? Tapi sebagian orang itu ketika diuji masuk neraka, ya, di dunia kami taat pada Engkau ya Allah, di akhirat apalagi, ya, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Hanya sebatas ujian. Jadi ada semacam pendapat orang-orang yang hidup di masa fatrah itu akan mendapat ujian, apakah dia akan menjadi penghuni surga atau neraka. Wallahu a'lam bishawab. Tapi untuk anak-anak, insyaallah mereka kullu mauludin yuladu al fitrah, ya, mengatakan fitrah di sini fitrah Islamiyah, kalau suci bersih, tidak punya dosa apa-apa, ya. Maka Rasul mengatakan fa abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya, ya,
yuhawidani akan menjadikan dia Yahudi, ayu Nasrani atau dia Nasrani, ayu Majusani ataupun Majusi. Allah menyebut tiga agama ini. Walaupun bisa jadikan selain agama ini sama halnya, hanya kan diwakilkan dengan tiga agama ini. Atau juga pemikiran, ya pemikir orang liberal misalkan. Orang-orang materialistis juga sama, akan mempengaruhi kondisi si fitrah si anak tersebut. Dia ibarat kertas yang bersih, yang suci, maka akan ditulis apa oleh orang yang ada di depannya, ya. Ketika orang-orang Yahudi pasti akan dibawa anaknya menjadi Yahudi, sebagian Nasrani dan juga Majusi, atau mungkin di kita juga Buddha, Hindu, mungkin juga ada kita mengenal kepercayaan atau kejawen misalkan, apapun juga. Bahkan bukan hanya agama, segala perilaku, akhlaknya, kebiasaan-kebiasaan juga akan terbawa oleh lingkungannya. Yang terdekat adalah bapak atau orang tua. Atau bisa jadi orang tua yang secara biologis, atau bisa juga orang tua misalkan ideologis, misalkan seperti itu, ya. Maka para pakar-pakar pendidikan dan juga orang-orang yang sangat konsen dalam akhlak, mereka pun memberikan sebuah kesimpulan, ya, hal yang sama seperti itu. Pribadi anak, ya, mentalitasnya, akhlak sulukiyahnya juga sangat bergantung dengan kondisi si anak tersebut di lingkungan tersebut, ya. Sebagaimana dalam kitab Imam Ghazali mengatakan, Imam Ghazali telah menetapkan fi ta'widil walad khisalul khair aw mabadi syarr bi'tibari qabiliyatihi wa fitratihi. Jadi bagaimana pembiasaan anak itu sangat-sangat bergantung, baik tidaknya itu dengan orang yang sekitarnya, ya. Kata beliau dalam kitabnya, wasabi amanah inda walidayhi. Anak itu adalah menjadi amanah. Amanah itu titipan atau kepercayaan. Ketika misalkan kita dikasih jabatan, berarti amanah, titipan sementara saja. Sekaligus juga orang mempercayai pada kita, itu amanah, ya. Maka si anak itu adalah amanah inda walidayhi. Jadi amanah kepada kedua orang tuanya. Wa qalbuhu at-tahir jauharatun nafisah. Kata beliau, hatinya yang bersih itu ibarat permata, ibarat mutiara yang sangat berharga dan bernilai. Fa in uwida al-khair wa ullimhu. Ketika dibiasakan anak tersebut dari mulai bayi kecil, masa-masa kanak-kanaknya, masa-masa remajanya, dibiasakan kebaikan, diajarkan berbuat baik, nasya alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhirah, maka anak itu akan tumbuh dalam keadaan baik dan dia akan bahagia fid dunya wal akhirah. Inilah peran penting bagi seorang pendidik, imma di rumah ataupun di sekolahnya, ya. Sebaliknya kata beliau, wa in awida syarra wa umil ihmal al bahaim syaqiya wa halaka. Sebaliknya manakala si anak itu yang tadi dia adalah ibarat jauharah, permata yang sangat mahal, sementara dibiasakan buruk, lingkungannya jelek, kemudian juga diabaikan sebagaimana abainya binatang, tidak peduli lagi hidupnya seperti apa, maka tentu orang seperti itu, anak tersebut itu akan syaqiyah, akan celaka, binasa, ya. Makanya pentingnya kata beliau bagaimana mendidik, mentaklim anak-anak kita mahasinul akhlak, akhlak yang terpuji. Hadirinullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah fitrah, ya. Jadi kita mengetahui bahwa anak akan tumbuh kepribadiannya, jiwanya, hatinya, ruhnya, semuanya fi baitin munharif wa ta'allum fi baitin dhalah khalatu jamaah fasida. Ketika anak tumbuh di rumah yang menyimpang dari kebenaran, lingkungannya sesat, bergaul dengan komunitas-komunitas yang merusak akhlak atau rusak akhlaknya, maka fala syakka an sayarda lubanul fasad. Kata beliau, ibaratkan anak itu akan menyusui dari ASI lingkungan yang rusak, maka otomatis dia akan mengambil, menyerap segala keburukan itu, ya. Dia akan tertarbiyah al aswail akhlak,
akan mendapatkan didikan-didikan, atikan-atikan dari akhlak-akhlak yang buruk itu. Wa yatalaqqan mabadil kufr wa dhalal, dia akan mendapatkan talqin di tempat talqin langsung tentang prinsip kekufuran dan kesesatan. Maka otomatis orang seperti itu akan menjadi yatahawwal min as-sa'ad ila syaqa, yang semestinya dia menjadi orang yang bahagia, orang yang selamat, akan berubah menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang sengsara, ya. Wa yatajarrad bil iman ila ilhad, dia akan berpindah secara pelan-pelan dari keimanan menuju kepada pembangkangan. Orang-orang ateis yang enggak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada akhirat, tidak percaya ada balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itulah musibah terbesar, hadiratullah, ya. Maka di kesempatan ini kata pengarang mu'alif, ya, buku ini mengatakan, sekedar contoh saja, ya, kita akan renung-renungan buat kita bagaimana pengaruh seorang ayah, seorang ibu di rumah atau lingkungannya sangat berpengaruh kepada masa depan anak, perkembangan kepribadian dan suluk atau akhlakiyatnya. Kata beliau, fal abu alladhi yadfa biwaladihi ila al-madarisil ajnabiyah. Kata beliau, sebuah perumpamaan seorang ayah atau juga orang ibunya atau ayah bundanya di rumah kemudian menyerahkan anaknya sekolah di tempat-tempat sekolah yang di dalamnya adalah ada al-ajnabiyah itu orang asing. Kata bukan asing, tapi pemikiran-pemikiran yang liberalnya. Di dalamnya ada justru tabsyiriyah itu orang-orang yang bukan nasionalis tapi justru misionaris, ya. Kalau nasionalis kan juga perlu nasionalis, tentu kita juga adalah harus memiliki sifat nasionalis yang tinggi, ya. Tapi kalau sudah tabsyiriyah itu adalah misionaris, maka otomatis anak tersebut akan lambat laun di hatinya akan tumbuh akhwat kepada atau kedengkian, ketidaksukaan, keengganan untuk memeluk agama ini. Ya, karena tadi apa? Pengaruh daripada sekolah, di dalamnya ada guru-guru yang seperti itu. Ya, kalau di Al-Kafi, insya Allah kita satu pemikiran, satu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti secara mazhabnya mayoritas Syafi'iyah, walaupun juga boleh kita bermazhab selain Syafi'iyah, gitu ya. Tapi mayoritasnya adalah Syafi'iyah dalam fikihnya. Dalam masalah akidahnya kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Karena kalau misalkan tidak Ahlussunnah wal Jamaah berarti nanti termasuk yang sesat, termasuk yang celaka, yang membahayakan, ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah yang menyerahkan anaknya kepada ustadz-ustadz, guru-guru yang tadi mulhidin, ateis, orang-orang yang asyrar, orang-orang yang di dalamnya kebencian yang muncul kepada Islam, maka otomatis dia akan tumbuh, berkembang penuh kebencian dan ketidaksukaan kepada Islam, agama yang hak ini, wal iazubillah, ya. Dan seterusnya, ya. Kita tidak harus membahas semuanya karena satu contoh aja mungkin silakan bisa dilihat, ya. Jangan jauh-jauh, anak-anak kita juga sama, Bu. Anak saya juga sama, anak kita, ya, ingin ketika masuk ke lingkungan pesantren itu, ya, kita kan secara yang paling tahu karakter anak, kepribadian kan ibu ayahnya atau orang tuanya nih, yang selama ini mengasuhnya, membesarkannya, ya. Dan itu adalah sifat yang apa namanya, sifat yang alami, yang natural, bahwa setiap anak berbeda-beda genetiknya. Ada yang mungkin periang, anaknya suka ngobrolnya, ramenya, ya. Ada juga anak yang sebaliknya pendiam, ada yang mudah untuk baperan khususnya, kan itu sebenarnya bawaan-bawaan dari masing-masing kita, orang tuanya masing-masing yang berbeda-beda, ya. Itu sunnatullah tentunya. Nah, hanya kan kita di pesantren ini atau di sekolah pendidikan itu mengarahkan mereka, ya. Kalau misalkan namanya akhlak itu sesuatu sifat yang ada dalam hati kita, dalam jiwa kita, yang bisa dirubah, diproses menjadi sesuai apa yang kita inginkan, ya. Beda sama karakter, sama tabiat. Kalau sifat bawaan itu namanya tabiat, ya. Itu adalah susah dirubahnya. Dan Rasulullah SAW misalkan ketika
berhadapan dengan Umar memiliki tabiat yang berbeda dengan Abu Bakar, Utsman, Ali, sama-sama punya karakter, tabiat-tabiat bawaan masing-masing. Ya. Tetapi akhlak itu bisa masuk ke semua orang. Akhlak itu bisa merubah dan bisa mewarnai siapapun yang tabiatnya yang berbeda tersebut. Ya, itulah Islam akan bisa diterapkan di semua bangsa, di semua negara gitu. Tidak hanya Islam itu tepat, pantas ataupun layak berkembang hidup di satu komunitas, di sebuah tempat, sebuah bangsa, negara, tidak. Islam itu bisa cocok dan sangat layak, tepat, maslahat diterapkan, dipakai, digunakan di semua bangsa, sebuah negara. Kenapa? Karena fitrah tadi. Ya. Tapi subhanallah, apa batasan-batasannya yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa kita harus mengawali dalam pembinaan anak itu adalah kepada keimanan. Ya, di sini ada beberapa hudud hadir mas'uliyah atau batasan-batasan tanggung jawab. Itu harus jelas kepada kita sebagai para pendidik, baik ayah ibu di rumah atau kita juga yang ada di lembaga pendidikan, seorang guru, seorang murabi, pendidik juga memiliki hak yang sama. Pertama adalah ayyurshiduhum ilal iman billah wa qudratihi al-mu'jizah wa ibdahi ar-ra'i. Nah, jadi yang pertama nih dikuatkan lagi bahwa kewajiban kita orang tua, para pendidik adalah memberikan irsyad, memberikan petunjuk, bimbingan kepada anak-anak itu ilal iman billah. Yang pertama adalah mengajarkan tentang keimanan. Ibarat menanam kepada hati itu dah benih-benih tentang keimanan kepada Allah, kuasanya Allah yang luar biasa. Allah adalah pencipta yang sangat badi. Kata badi itu adalah dalam bahasa Arab badi'us samawat, mencipta tanpa contoh sebelumnya, namanya badi. Ya, kata istilah bid'ah itu ya. Jadi kalau misalkan khalaqa, menciptakan, tapi kalau istilah badi'us samawat, al-mubdi', Allah itu adalah pencipta yang pencipta awal, pembaru, ya, itu namanya badi'us samawat. Nah, Allah adalah pencipta yang sangat luar biasa. Nah, itu semuanya akan didapat keimanan itu atau menanamkan keimanan pada si anak itu dengan cara at-ta'ammul wa tafkir, perenungan-perenungan yang mendalam, ya, penghayatan yang semakin jauh fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Dan itu adalah diawali dari usia anak ketika memulai mengenal at-tamyiz. Tamyiz itu usia anak mulai tahu, bisa memisahkan mana benar, mana sesuatu yang sangat sederhana. Ya, tamyiz. Misalkan tamyiz itu kan beda sama balik. Kalau usia balik itu ada batasannya. Ya, mungkin pernah disampaikan di sini di forum ini. Kalau balik yang mazhab Syafi'i itu kan alamatul bulugh thalathah, ya, tanda balik itu 3. Pertama kan kalau laki-laki itu sudah usia 15 tahun. Tapi 15 tahunnya adalah hitungan hijriyah. Ini juga penting. Sebab kita orang tua, para pendidik juga harus mengetahui bahwa hitungan-hitungan semua dalam syariat Islam adalah menggunakan hitungan hijriyah. Berarti ketika anak 15 tahun, berarti adalah juga harus berdasarkan hitungan hijriyah, bukan masehi. Walaupun lingkungan, di sekolah, dimanapun juga yang dipakai adalah TTL, itu berarti dengan hitungan masehi. Tetapi dalam hitungan Islam selalu yang dipatokannya adalah 15 tahun, misalkan adalah usia hijriyahnya. Ya, silakan Bapak Ibu dipastikan sekarang ada aplikasi, mungkin ya, ada aplikasi yang memudahkan kita mengetahui kapan usia anak itu lahirnya hijriyahnya. Sama seperti zakat, ya, ada zakat, ada haul, misalkan haul itu ketika bertemunya 1 tahun, berarti 1 tahunnya adalah tahun hijriyah. Atau ibadah puasa juga, apalagi ketahuan gitu kan, ibadah puasa, ibadah haji, semuanya melakukan penanggalan hijriyah. Maka daripada itu kita jangan sampai
yang selama ini digunakan di mana di kenegaraan kita Masehi, tetapi juga kita harus tahu dan menyadari bahwa semua aplikasi dalam yang berkaitan dengan hukum syariat adalah hijriahnya. Nah, usia 15 tahun buat anak laki-laki. Atau kalau perempuan, yang kedua tanda balik itu adalah usia sudah keluarnya darah haid. Tapi ada batas minimal, kalau usianya 9 tahun minimal, ya. Berarti 9 tahun sudah keluar darah haid, berarti sudah balik kategorinya. 9 tahun minimal. Nah, tadi 9 tahunnya juga sama, hitungannya hijriah. Berarti kalau di bawah itu belum masuk kategori haid. Jadi penyakit begitu kan ya. Itu hitungan para ulama. Nah, yang ketiga adalah kalau laki-laki mimpi basah, ihtilam namanya ya. Itu berarti tanda balik seperti itu. Mulai ketika balik berarti mulai kewajiban itu berpindah dari orang tua kepada anaknya. Semua kewajiban ketika usia balik. Nah, tamyiz itu di bawah itu. Tamyiz itu ketika misalkan anak kelas 1 SD, bahkan mungkin TK sudah mengetahui misalkan uang, sudah tahu nominalnya berapa, sudah bisa membaca, itu tamyiz ya. Nah, dimulai usia-usia tamyiz itu juga harus diajarkan kepada anak tentang hal-hal yang berkaitan keimanan. Walaupun tentu tidak harus kemudian dijelaskan di bawah hal-hal yang sulit sesuai dengan usianya. Dari yang mahsus, yang dirasa, kepada yang belajar berpikir, itu namanya tadrijian, gradual ya. Dari juz'i kepada kuli, dari yang paling rendah, paling sederhana kepada yang paling sulit, tergantung sekali lagi kondisi pemikiran si anak gitu ya. Nah, sampai akhirnya ketika di awal dikenalkan tentang kuasa Allah, tentang maha penyayangnya, maha kasihnya, rahmatnya yang luar biasa pada makhluknya, sehingga betul tertanam bahwa Allah lah sang pencipta, pemilik segala-galanya. Pantas karena Allah adalah yang disembah, hanya Allah yang mesti ditaati, perintahnya, larangannya gitu ya. Ini akan berpengaruh kepada nanti ketika iman itu sudah tertanam, anak pun akan betul-betul khudu, tunduknya hanya kepada Allah saja ya. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita lihat misalkan Al-Qur'an. Al-Qur'an selalu mengajarkan supaya kita beriman, diajak untuk bertauhid. Ya, dalam surah An-Nahl ayat 10 sampai 17 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Ya, ini kan ayat-ayat tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menurunkan dari langit air dari langit ya. Ada sama, ada samawat, sehingga kan kata sama itu disebutkan bahasakan dari atas ya. Air yang dari itu kemudian kalian bisa minum. Huwaladzi, kan bahasanya dialah Allah gitu yang menurunkan. Yang diajarkan kepada anak. Ketika hujan turun, maka kita katakan kepada anak, ini Allah lah yang menurunkan hujan. Yang mengatur alam ini, diantaranya ada musim penghujan, ada musim kemarau ya. Ada angin. Kenapa turun hujan? Mungkin proses seperti itu. Itu kan prosesnya. Tapi kesimpulan semuanya adalah Allah lah sang pencipta yang mengatur semuanya ya. Kemudian juga tumbuh dari situ, dari air tersebut syajarun. Ada tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan. Tusimun itu dengan rumput-rumput itu bisa menggembalakan ya, menjadi kebutuhan pokok untuk binatang piaraan ya, seperti misalkan kambing ataupun kerbau atau sapi. Allah sebutkan di ayat ini. Jadi dan hal yang sifatnya mahsus, yang kentara, yang langsung kelihatan, yang tidak perlu ada pemikiran yang terlalu jauh gitu ya. Ya, usia anak yang sederhana, usia seperti itu ketika melihat pelangi, siapa itu pencipta pelangi? Allah. Ketika diajak ke lautan, dia telah penciptaan Allah membuat lautan. Ketika ada gempa, Allah lah yang menciptakan gempa. Ketika lihat api, semuanya diajar kepada anak bahwa itu semuanya ciptaan Allah. Nah, di ayat ini
yanbutu lakum bihi zar'a wa zaitun wa nakhil wa al'anab wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, ya. Jadi disebutkan di sini dari air itu. Ini air. Judulnya kan Allah yang menurunkan dari langit itu air hujan. Disebutkan proses dari air itu buat minum, buat tumbuh tanaman, buat rebutan, ya. Az-zar' itu kan tanam-tanaman yang biasa seperti padi, ya, atau misalkan kategori padi atau gandum kalau mungkin tempat yang lain, atau sayur-sayuran. Mungkin zaitun, di kita tidak ada zaitun, ya, pohon zaitun. Nakhil itu adalah berarti kurma. Kalau di kita banyaknya banyak macam-macam buah-buahan. Al-anab itu berarti ini, inab itu anggur. Wa min kulli thamarat. Nah, kan, dan semua buah-buahan. Hanya kenapa Allah sebutkan mungkin jenis-jenis ini, ya, bisa jadi kan faktornya karena saat itu yang mayoritas yang dilihat itu adalah itu. Atau bisa jadi karena keistimewaan buah-buah ini. Ada kelebihan buah-buah yang Allah sebutkan di Al-Quran itu. Pasti ada kelebihannya, ya. Nah, itu semuanya inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, akan menjadi penguat keimanan siapapun juga, asalkan mereka mau berpikir, mau menghayati, mau merenung, ya, mentadaburi begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau bagi orang yang tidak menggunakan akalnya untuk merenung, mentadaburi, ya, walaupun tinggal di laut tiap hari, ya mungkin bagi dia biasa saja akhirnya. Ya, bagi petani misalkan hidup seperti itu tiap hari ke sawah melihat pemandangan biasa saja, tidak menimbulkan keimanan. Mungkin dianggapnya sesuatu yang tabiat, yang tabi'i, yang alami, seolah itu seolah natural saja, alam yang menciptakannya. Itu nauzubillah. Harus seperti diajak pada anak-anak kita, dan kita pun sama begitu kan. Ketika semua itu adalah harus mantul dari ciptaan Allah langsung pada Al-Khaliqnya, ya. Yang kita lihat baik sikap ataupun manusia itu sendiri, atau kejadian-kejadian alam, atau ciptaan-ciptaan Allah yang tersebar di alam semesta ini, harusnya bagi kita tidak sebatas pandangan kita langsung pada makhluknya, kepada ciptaannya, tetapi langsung harus memantulkan kepada Sang Khaliq, Allah, 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 Subhanallah, Subhanallah, ya. Dan ayat ini kan berbicara tidak hanya itu, wasakhalakumul laila wan nahar, Allah lah yang menaklukkan malam dan siang berganti. Subhanallah. Allah mengalih kata al-lail, malam dulu, gulita dulu, baru kemudian siang. Wasyams wal qamar, ada matahari, ada rembulan, ya. Subhanallah. Wan nujum, dan juga ada bintang-bintang yang hitungannya tentu banyak banget begitu kan, tak terhitung, tak terhingga. Musakharatun bi amrihi, semuanya tunduk patuh atas perintah Allah. Jadi semua yang ada pergantian malam dan siang, matahari dan bulan, dan semuanya bintang-bintang itu semuanya adalah tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya matahari mau membangkang, ya habislah manusia, habislah makhluk hidup gitu kan. Tapi kenapa begitu setianya matahari setiap pagi dia terbit, kemudian terbenam di waktu sore pas maghrib. Begitulah kuasa Allah, dan begitulah tanda-tanda nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup mungkin matahari untuk mematikan manusia itu satu menit matahari misalkan berhenti, mungkin, ya. Atau kenapa diatur jarak antara bumi dan matahari dengan posisi yang seimbang, tidak terlalu jauh, tidak terdekat, tidak seperti planet-planet yang lainnya, misalkan Jupiter atau misalkan Mars dan seterusnya, ya kan? Allah sudah mendesain sedemikian supaya apa? Supaya kehidupan itu berlanjut, begitu kan? Dan supaya manusia, orang beriman seperti kita, semakin menemukan hakikat Sang Pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin. Maka Allah katakan inna fi dzalikal ayat liqaumin yaqilun, ya kan? Dan hal itu akan ditemukan tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang menggunakan akalnya, yang berfikir. Subhanallah. Kemudian terus di ayat ini kita diajak terus merenung. Wa madaru alakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu,
Yang ada di muka bumi ini bermacam-macam warna-warninya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Warna-warni ciptaan di bumi ini, ada manusia, ada jenis binatang, ya, ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga banyak macamnya, manusia juga banyak macam binatang, demikian juga dari kecil. Semuanya adalah inna fi dzalika laayah liqaumi yadhakkarun. Semuanya akan menjadi menjadi penguat keimanan, akan mengantarkan semakin kokohnya keyakinan kepada Allah, asalkan mau merenung, mau berpikir tentang hal itu, bahwa semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Al-Qur'an, ya, kita renungkan ayat-ayat ini. Wa huwa alladzi sakhalakumul bahra, dialah Allah yang taklukkan, Allah tundukkan lautan. Allah. Jadi lautan ditundukkan untuk manusia, walaupun dengan dalamnya lautan, walaupun bagaimana besarnya ombak di lautan, bagaimana banyaknya binatang-binatang yang ganas di lautan, tapi Allah sendiri mengatakan sakharal bahra. Ya, jadi kalau katanya nenek moyang kita adalah para pelaut, ya, subhanallah, telah menaklukkan lautan, ya, buatkanlah kapal-kapal yang besar. Kemudian juga sekarang mungkin jaring-jaring yang jala-jala yang luar biasa untuk menangkap ikan. Kenapa? Karena Allah sendiri katakan huwa lisakhal bahra litakul min lahman toriyan. Subhanallah. Supaya kita dari lautan itu akan memakan, mengkonsumsi lahman toriyan, daging yang segar. Masya Allah. Jadi ikan-ikan walaupun hidup di lingkungan yang yang asin, ya, air laut itu kan asin, tapi daging ikan kan tidak asin, kecuali kalau udah diasinin. Ini kan pelajarnya adalah katanya kalau iman itu hidup, kalau iman kita hidup, maka tidak akan terpengaruh dengan lingkungan. Bagaimana rusaknya lingkungan, kalau iman kita hidup, hati kita hidup, tidak akan terpengaruh. Tapi kalau hati kita mati, keimanan kita redup, maka akan mudah, ya kan, tercampuri, terkotori, terkontaminasi dengan lingkungannya. Ibarat tadi, kenapa ikan ketika hidup di tempat yang asin tidak asin rasanya? Karena ikannya hidup. Sebaliknya ketika ikan itu mati dan diasinin, akan mudah menjadi ikan asin, ya. Subhanallah. Dan semuanya Allah katakan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Kemudian akan temukan, dikeluarkan mutiara-mutiara yang menjadi hilyah, itu penghias yang bisa digunakan, dipakai dimanapun juga. Subhanallah. Wa taraful kama wakhira fi, Allah katakan kamu melihat bagaimana safinah, pulka itu adalah kapal-kapal besar, ya kan, bahkan transport terbesar itu di lautan yang bisa menampung mungkin berapa ton itu di lautan. Nah, kita tahu sekarang mungkin ada kapal induk, ya, kapal raksasa, bagaimana besarnya, ya, berton-ton di situ bisa tidak tenggelam, ya. Itu karena transport yang paling menampung ataupun daya tampung yang paling besar adalah lautan. Subhanallah. Apa ini? Allah katakan di Al-Quran wa taral fulka mawakhir fihi. Subhanallah. Dari dulu walitabtagu min fadlihi wala'alakum tashkurun, untuk mencari kurnia Allah Subhanahu wa taala. Di lautan para nelayan, mungkin bukan nelayan hanya menangkap ikan, tapi juga di situ juga ada nelayan yang bisa mengambil garamnya, ya, mungkin mengambil mutiaranya. Dan sekarang bisa juga mengambil tambangnya, ya kan, banyak sekali tambang-tambang minyak itu kan juga di lautan, ya. Dan kan itu saja juga sekarang kan dengan walitabtagu itu adalah orang dengan membuatnya kapal-kapal, perahu-perahunya, kan akhirnya apa? Mendapat keuntungan dari situ, ya, dengan kapal pesiarnya luar biasa, ya, yang besarnya, indahnya, yang luar biasa, ya. Jadi Allah katakan litabtagu min fadlihi, semuanya untuk mencari karunia Allah. Jadi semuanya orang berislam, orang iman, orang seperti kita diajak agar ingat semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak selesai di situ, wala'alakum tashkurun. Ujungnya supaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, akhirnya supaya kita mau mensyukuri Allah, berterima kasih pada Allah. Ya Allah, aku terima kasih kepadamu. Kau berikan alam yang terbentang luas dengan segala makhluk yang di dalamnya. Ya, kemudian lautan dengan segala macam kehidupan di dalamnya, dan juga semua yang ada, supaya kita ingat kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah. Dengan cara apa? Syukur kita kepadanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu berarti terima kasih itu tahu diri, ya kan? Sadar diri. Siapa saya? Siapa kita? Kalau orang tidak bersyukur, tidak tahu diri, tidak sadar diri, akhirnya dia merasa saya yang mencipta, saya yang membuat, saya yang melakukan semuanya. Lupa padahal ada yang pemilik yang hakiki, pemberi yang sejati, Allah. Nah, orang bersyukur adalah mereka-mereka yang tahu diri, sadar diri, dan kemudian dia pasrah diri kepada Allah, sang pemilik segala-galanya. Itu syukur. Dan tidak seperti situ ternyata surah An-Nahl ini ya, wa alqafil rawasiya antamida bikum. Subhanallah. Ini kata renungan kita ya, satu ayat ini bisa habis waktunya. Allah juga ciptakan mungkin di tanah-tanah di bumi ini ada gunung-gunung yang rawasiya antamida bikum. Gunung-gunung yang kokoh, gunung-gunung yang berdiri, luar biasa. Kalau di pesantren kita ada gunung gede, ada gunung Pangrango, ada gunung Salak, ya, subhanallah. Ini kan gunung itu adalah paku-paku bumi, ya, akan mengokohkan bumi dari goncangan-goncangan alam, subhanallah. Karena yang kita lihat gunung itu, maka yang ke bawah juga jauh lebih dalam lagi, subhanallah, ya. Wa anharon wa subulan la'alakum tahtadun. Allah juga selain gunung tercipta juga ada sungai-sungai yang mengalir, ya Allah subhanallah. Ini adalah di antara, ya Bapak sekalian, sepintas tadabbur ayat ini agar kita ketika mendidik anak, yang pertama adalah tentang keimanan. Dengan cara apa? Keimanan itu akan tertanam, diajak berpikir si anak, dijelaskan oleh kita bahwa semua yang kita rasa, semua yang kita lihat adalah Allah, Allah, Allah. Seperti itu. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah keimanan yang rasikh, yang kuat, keimanan yang sabit, keimanan yang mendalam, sehingga tidak terpengaruh zaman seburuk apapun, kondisi jelek apapun, ketika iman itu begitu kuat menancap di hati kita. Bapak Ibu subhanallah, di buku ini juga tidak hanya An-Nahl, ya. Kata beliau masih banyak. Kalau kita buka Al-Quran, baca kitab Allah itu, di dalamnya adalah banyak sekali menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi dan segala macamnya. Semuanya dalam rangka kita harus terus mengingat Allah, menanamkan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 164, ya. Juga sama. Kemudian juga At-Tariq ayat 5 sampai 10. Ya, Abasa ayat 24 sampai 32, ya. Misalkan di Abasa, ya, ayat yang mungkin kita sudah hafal. Falyanzurul insan ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma shaqqaqna al-arda shaqqa fa'ambasna fi habba wa 'inaba wa qadba wa zaytuna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa faqihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya, Allah menyuruh kita falyanzurul insan, hendaklah manusia itu melihat, merenung, bukan hanya nazar itu melihat dengan mata, tapi melihat dengan penuh pemikiran, dengan akalnya dan pikirannya yang sehat. Ya, mungkin kata yang tulis ini masing-masing para pakar, para ahli, dia dengan penelitiannya. Jadi paling itu bisa dia meneliti, menelaah, ya, sampai kemudian memiliki kesimpulan yang benar. Itu namanya falyanzur namanya. Ya, kalau misalkan kita cuma melihat doang begitu kan bukan nazoro, yang zuru dengan mata, gitu ya, ya besuru, ya basor. Tapi yang zuru itu adalah melihat dengan penuh perenungan yang mendalam. Ila ta'amihi, kata Allah, lihat makanannya, mana air. Ya, kalau saya misalkan melihat makanan itu kan yang kita konsumsi tiap hari. Ini sedikit tadabbur, ya, buat kita semuanya, supaya kita meyakinkan, semakin yakin, ya, semakin yakin Allah lah semua yang mengatur kita. Yang kita makan sepiring nasi, dari mana asal itu nasi, ya, datang pada kita ini.
Kalau misalkan tambah tempe, dari mana tempe itu? Ya, asal muasalnya. Berasal dari mana? Dari pasar, ya pasar dari mana? Dari pabriknya, pabrik dari mana? Dari, misalkan berasal kalau dari kedelai gitu kan ya. Di mana kedelainya? Di mana kebunnya kedelai itu? Ya, kita tidak tahu semuanya. Jadi tidak sederhana. Makanan yang ada di depan kita itu tidak sederhana kalau kita merenung. Sampai kepada kita mengkonsumsi. Subhanallah. Semuanya adalah Allah lah yang mengaturnya, Allah yang menjalankannya, ya, Allah yang berinya kepada kita. Dan ketika rezeki, kalau udah rezeki, kalau belum rezekinya, ya kan ada mengatakan ketika kita misalkan mengkonsumsi atau makan sendok nasi, tiba-tiba kita kegigit juga ada apa? Ada batu ya. Kemudian kita apa dikeluarkan semuanya. Atau keselak atau mungkin muntah. Berarti bukan rezekinya di situ. Kita bukan rezekinya di situ. Sudah atur juga Allah Subhanahu wa taala ya. Semuanya kata Allah, anna sababnal ma'a, kami kok yang mengalirkan air, yang mengucurkan air hujan. Tanah juga yang membelahkannya Allah. Tumbuhlah biji-bijian di situ. Inab, qadba, zaitun dan nakhla, semuanya. Hadaiq ghulba, tanam-tanaman ya, kebun-kebun yang rindang. Wa faqihah wa abba. Subhanallah. Jadi kalau kita di Indonesia, apalagi dengan beragam macam fakih, buah-buahan yang sangat-sangat luar biasa banyaknya. Harusnya ketika itu mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, pemilik, pengatur segala-galanya. Kata Allah, mata'allakum, untuk kesenangan kalian, merasa senang, bahagia, itu semua yang ciptakan. Agar kita merasa bahagia, sehat, mengandung gizi-gizian, ya kan? Wali an'amikum, juga tanam buat an'am ya, buat binatang-binatang pilihan kalian dan seterusnya. Jazakumullah. Kita tidak cukup waktu ya untuk mentadabur ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pasti mari kita tanamkan di hati kita keimanan kepada kita sendiri pribadi dan juga kepada anak-anak kita, dari mulai yang sifatnya paling sederhana, yang paling mudah, kemudian berikutnya diajak berpikir kepada hal yang paling sulit sekalipun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya yang Maha Pengasih, Pemurah, berikan kepada kita keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, keimanan yang hidup, sehingga kita betul-betul melahirkan sikap, perilaku, akhlak yang mulia sesuai dengan iman. Keimanan itu yang akan mengantarkan kita, iman itu pula yang akan membimbing kita pada hidayah-hidayah yang lainnya. Demikian Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kesempatan kajian malam ini, mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kepahaman pada ilmu dan juga diberikan hidayah untuk mengamalkannya, dan kita diberikan istiqomah di jalannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu ajmain wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.